Wow. Pokoknya wow, selebriti ini ya, selebgram or whatever, influencer ternama di Indonesia. Gua nggak nyangka lagi ya, deng terbang dia ke Dubai untuk healing. Ternyata healingnya untuk cermai. Healing apa hilang itu berarti? Hilang juga sih. Hilang dari Hilang peredaran. perasaannya. Aduh, siapa sih ini yang lagi diomongin? Sebelum kita bahas, kita angkat gelas dulu. Kita Karena sambut. ada Umi Iya, Kwari. Umi dia. Selamat datang di Spill Spill the tea. Ya ampun Umi, kamu kecil-kecil kayak udah dewasa banget sekarang ya. Mungkin karena memang lagi single-single Nah, sekarang ya, jadi lagi sibuk menata diri. Sama kayak yang tadi lu bilang ke Dubai ngapain, healing apa hilang. Itu kan juga lagi mau memasuki era single kan. Kita tuh nggak pernah tahu ya, buat teman-teman yang content creator lah ya, kayak Tasya Farasya yang selalu makeupan cantik, kasih lihat kemewahannya, rumahnya luar biasa. Mama Ala pun punya rumah begitu kayak istana, kesuksesan keluarga. Gue tuh bener-bener gak nyangka di balik makeup cantiknya dia pedih. Lo tau gak kasusnya kenapa? Dari apa yang gue baca di sosial media, coba kita tanya. Ini berdua ngikutin nggak apa yang terjadi? Ngikutin. Aduh, Bahkan yang aku ini ngikutin ketemu banget. tahu. Ya. Jadi aku ketemu di Palembang satu event di pas kejadian H+2 gitu, aku nge-MC-in dia sebagai bintang tamunya. Oh, gitu. terus? Dia tetap Happy? happy, Iya dia tetap kan? wise, dia tetap tidak terlihat seperti lagi berkabung gitu Iya ya. kan? Pemberitaannya kan katanya dia tidak mendapatkan Nafkah. nafkah. Terus ada penggelapan uang juga. Penggelapan uang. Penggadaian Puluhan rumah, miliar. rumah mertuanya juga. Ini suaminya ngakuin. Iya. Suaminya. Karena suaminya tuh punya jabatan di perusahaannya mereka lah. Yes. Bareng perusahaan Iya kan bareng dia kan gitu. punya makeup beauty line juga kan. Jadi suaminya tuh adalah apa namanya CFO. Selain itu F&B-nya juga ternyata. Oh, F&B-nya Iya, juga. F&B-nya Nah, Tasya yang Farasya. menjadi heboh kemarin itu adalah waktu Tasya Farasya datang ke persidangan, mewah lo gaya dia. Yang gue lihat tuh adalah, lu tuh pakai baju apa? Dia pakai baju warna a very light yellow, terus dengan tas yang harga 3,3 miliar Yes. itu. Himalayan itu. Kremes. Bo. Dan dia tuh mukanya, tapi dia nggak makeupan kayak makeup influencer. Yes. Bingung ya? Iya. Sementara dia seberangan sama suaminya yang ketawa-ketawa aja gitu. Dan biasa aja. Gitu. Menurut gue ya Itu gimana sih? ada dua tipe orang ketika mereka punya krisis, punya masalah. Krisis Ada- itu apa sih? Krisis life gitu. Iya kan kayak ini kan bercerai kan itu krisis hidup bener, dong, iya. ya kan masalah gede gitu. Mungkin nanti kamu bisa cerita. Ada orang yang kalau lagi punya masalah tuh saking udah nggak bisa marah, nggak bisa sedih, jadinya ketawa-ketawa. Seperti contohnya suaminya Tasya. Iya. Atau mungkin ada yang pengen justru ngasih lihat gitu. Iya. Gue baik-baik aja, nggak ada lo. Gue sukses, gue bahagia, gue pakai tas puluhan miliar, gue datang pakai mobil puluhan miliar, gue cantik mempesona apa lo. Ditambah, Tapi yang tuntutannya 100 perak. Dan yang lebih bikin salfok itu adalah kenapa warna kuning. Jadi di akad nikahnya Tasya Farasya ini waktu itu nikah dengan baju kuning juga. Oh. Itu dibikin sama Kak Igun kan kalau nggak salah ya? Iya. Makanya dia pakai baju kuning Enggak, juga. dia kan 7 hari 7 malam ada Igu, Iya. ada Tex Saverio. Yes. Tapi mungkin itu mewakili Iya. ketika mereka bersama Iya. pertama kali ketika menikah. Maksudnya Tasya begitu. Dan pesan. mengakhirinya Mungkin. dengan warna Dan yang mengakhiri sama. dengan warna yang Oh sama. my God, diawali dengan warna kuning, diakhiri dengan warna kuning. Tapi kalau gue jadi Tasya Maya, ya udah deh ya. Lo nggak dapat nafkah dari suami lo, orang harta kekayaan lo sebanyak itu juga. Ya Gue kan? rasa bukan itu yang dipermasalahkan kali ya. Coba kita lihat dulu. Ngerti banget point of view perempuan. Iya, terus kita spill. Oke, kita lihat netizen berkomentar. Berarti selama ini yang kata Tasya bilang dikasih uang sama Ahmad, pakai amplop itu uang Tasya. Jadi ada di salah satu podcast, Tasya itu kayak diwawancarai gitu, kalau dia bilang bahwa suaminya ini kalau ngasih gaji bulanan, bukan gaji, nafkah bulanan tuh pakai amplop gitu loh, nggak pernah dikasih cash. Jangan-jangan kamu koruptor gitu dia ngomong. Oh, ini bercandaan ya, Bercandaan akhirnya tapi jadi yang serius. udah lama banget Iya, videonya. iya, iya. Akhirnya Kan viral namanya lagi. netizen kan tahu Cocok logi ya. Iya. Gitu. Mungkin aku pengen bertanya ini ya.
Tasya, kemudian Umi, Dian, ini kan sebetulnya punya satu persamaan ya. Kalian semua itu boleh dibilang sebagai alpha female lah ya. Perempuan Yes. yang mandiri, perempuan yang tahu kerja, perempuan yang tahu bikin uang gitu. Terus kemudian dapat laki-laki yang mungkin energinya tidak sama kayak lo. Awalnya ketika jatuh cinta, lucu-lucu aja, bisa-bisa aja. Tapi akhirnya jadi problem, sama seperti Tasya dan suami. Pertanyaan aku ke kalian gitu. Kalian kalau dalam menentukan pasangan hidup berarti akan belajarkah dari pengalaman hal-hal seperti yang terjadi pada Tasya? Harus yang selevel nih sama gue? Pasti sih, yang paling jadi pelajaran adalah cari pasangan yang setara gitu. Karena yang kemarin Apalagi- sangat jauh tidak setara ya. Iya, iya. Dan baru disadarinya setelah berpisah gitu. Tapi Emang susah kan, ngebedain effort tapi kalau dan untuk Tasya dan Ahmad, mereka tuh sebenarnya udah dari SMA loh. 7 tahun, 7 tahun. SMA. Pacarannya 7 tahun. Iya. Menikahnya 7 tahun. Dan menikahnya 7 tahun gitu loh. Jadi udah lama banget. Udah lama banget, makanya kan itu yang mengherankan. Dan yang gong nih, yang gong banget ya. Abis sidang, Tasya Farasya langsung ke Dubai. Dia main padel ya, lalu trip ke gurun ya, untuk membuat moodnya mungkin lebih lebih oke gitu. Sama baju tidur ya. Sama Yes. baju tidur. Bahkan ada di salah satu postingan Tasya tuh di eksklusif ya. Jadi before dia upload foto, sebelumnya tuh dia sama si Ahmad ini di Gunung Pasir itu. Terus yang sekarang itu dia foto sendirian. Bener. Aku Bumi tuh ini. kayaknya sama kayak Katasya. Jadi sesuatu hal yang kayaknya gue pernah kesini nih sama mantan gue gitu. Oh, oh. Terus aku datengin buat tahu perasaan aku di situ tuh masih ada atau kayak ternyata biasa Ih, gila aja. keren ya. Kalau gue nggak bisa, trauma parah, sumpah. Oh kalau aku Jadi enggak. Tapi sebenarnya mungkin untuk melawan trauma harus harus ke gitu situ. dia. Jadi aku banyak yang nyaranin kayak lu ke Bali deh healing gitu-gitu. Iya. Tapi nggak bisa karena Bali Banyak kan tempat kita moments. ketemu kan banyak Iya. momen. Bahkan aku nggak mau ke Bali dulu. Mending Iya. memilih umroh dulu nanti deh baru ke Bali gitu. Tapi ternyata rata-rata memang begitu ya perempuan ya. Kalau ada masalah, udah mulai tanda-tanda keretakan, hati nggak di situ, foto-foto di Instagram tuh langsung gone. Soalnya belakangan yang lagi rame di sosial media. Apa sih lu tiba-tiba bisik-bisik apa? Ini nggak perlu dibisik-bisikin juga sih, sosial media udah bocor. Ada yang menghapus status di Instagramnya dari Mrs. Siapa? titik-titik, sekarang sudah tidak pakai Mrs. Siapa? titik-titik. Oh aku tahu nih siapa. Udah ketebak Siapa? kan? Tahu. Tadi pagi ngomong tuh dia Siapa? Itu Sabrina. Iya. Kan? Mrs. Kobusier. Mrs. Tapi ini Kobi- bener nggak sih? Maksudnya Ini bener nggak? Mrs. Kobizer sudah tidak ada di status mana? Sosial media. Instagram. Yes. Instagram. Si istrinya ini. Dan dihapus foto kebersamaan mereka. Yes. Gua nggak percaya. Kok lu baru nyampe? Kita udah nyampe. Coba, Gua nggak coba. percaya, Coba nggak dong, mungkin. coba dong. Nggak mungkin gua nggak percaya. Ini kan belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak apakah benar atau tidak gitu ya. Makanya aku nanya, kalau perempuan menghapus foto suaminya di sosial media, biasanya tanda apa itu? Bisa jadi pertama berantem biasa Iya sih. Terus nanti baikan terus dinongolin lagi. Tapi mungkin ada orang yang nggak labil tiba-tiba ngapus semuanya ya emang bener itu bukti bahwa mereka sudah tidak baik-baik, tidak Iya kan? bersama lagi. Bisa jadi sih. Gitu. Kalau menumpahkan emosi di caption, itu juga tanda ada keretakan dan ada masalah kan? Bisa jadi nih. Nih aku kayaknya seru tahu sih nih. itu. Atau lagu. Aku kayaknya tahu nih. Apa siapa yang kamu bilang kamu bisa tebak? Engbin. Iya, itu Iya kan dia spill baru- over emosinya di Betul, caption. Benar. Iya. Karena dia tuh kemarin abis Oh bacanya Engbin. Engbin. Apa sih? Iya, Engbin ini adalah istrinya Aldi Virus. Jadi dia kemarin berangkat umroh gitu. Terus dia ngupload berangkatnya sendiri. Terus dia ngupload foto dengan caption yang kayak menunjukkan bahwa dia Itu sendirian. iya sendirian dan berdoa untuk keretakan hatinya gitu. Nah itu kan Sabrina juga post captionnya ada yang begitu. Aku cuma punya kamu sambil pegang doginya. Iya iya iya. Oh ya? Iya. Oh, ini nih ada Ini captionnya captionnya nih baca coba. Ya Allah, utuhkanlah kembali jiwa yang hancur dan hati yang remuk. Ya Allah, sembuhkanlah diri ini yang remuk berkeping-keping, hapuskanlah segala kesedihan, hadirkanlah kebahagiaan yang seutuhnya ya Allah. Terus ada lagi komentar-komentar dari netizennya katanya kayaknya ada sesuatu sama dia dan suami. Terus ganjel pertama lihat foto umroh sendiri, ganjel kedua lihat caption hati remuk. Mungkin aku juga pengen tahu ini ya, karena beberapa teman-teman kita yang akhirnya sudah berpisah, yang mereka lakukan rata-rata perempuan sih. Yang mereka lakukan tuh langsung meng-upgrade diri, langsung glow up. Tadi kan kamu juga bilang, iya dia nih kan memuji, iya kamu cantik Jadi deh lebih sekarang, cantik ya, iya. jadi lebih perempuan. Lo sengaja melakukan itu apa enggak Umi? Iya dong. Jadi glow up waktu semenjak putus? Iya, Iya dong, jujur harus. iya. Karena
pada saat masih iya. Lagi? Iya. Udah nih, gue ngeri copok. Bebe juga Brian. Iya, apa namanya? Aku kan waktu pacaran tuh waktu itu lumayan posesif kan mantanku. Jadi kayak jadi nggak boleh olahraga, nggak boleh banyak aktivitas yang nggak pernah aku lakuin sebenarnya aku pengen lakuin gitu. Jadi pas putus tuh duar semuanya tuh kayak aku lakuin, main ini, olahraga ini gitu. Karena makanya kalau punya pasangan yang aku kalau punya pasangan sekarang harus nyari cowok yang sangat bisa di atasku. Iya benar. Secara energi, Iya. bukan ngomongin tentang ekonomi ya, Iya. gitu. Tapi secara energi itu sangat penting gitu. Kayak Iya. dulu tuh aku mikir kenapa sih ada orang yang bisa Supaya cerai. nggak boring gitu ya. Kayak kenapa orang bisa cerai? Kayaknya bisa ngobrol aja deh gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Ada orang yang kayak emang di otaknya tuh kayak nggak nyambung. Bener. Energinya tuh nggak, pace-nya tuh nggak sama kita. Kita tuh kayak tak 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 tak. Ada orang yang pace-nya tak 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 dan itu nggak bisa Iya. nggak bisa kita push gitu kan. Iya, Sekarang iya. makanya nyari pasangan yang kayak Ritmenya tuh ritmenya sama. tuh sama Iya. atau enggak dia yang di atas aku sebagai laki-laki karena tidak dipungkiri laki-laki egoisnya tuh sangat tinggi kan. Tinggi. Kita akan lanjut dengan sidang perceraiannya Meiza Aulia. Oke, ada perkembangan berita apa dari Meiza Aulia ya? Wow. Jadi si Meiza ini Kak, pas datang ke persidangan Nah, ini dia tahu dia nih. pertama. Dia banyak tahu. Dia bener-bener Best gong banget, make upnya cantik banget. Karena dia kan biasanya tampilannya kan polos gitu. Nah terus yang lebih gongnya lagi, Eza itu di persidangan kan dia nangis, bener-bener nangis banget. Jadi yang dikhawatirkan netizen ini adalah dia ini nangis karena perceraiannya atau nangis karena melihat mantan istrinya ini jadi glow up gitu. Kenapa dia harus nangis mantan istrinya glow up? Maksudnya Ya mungkin kayak nyesel Oh, gitu nyesel. loh. Aduh, Iya. bila Atau secantik kayak ini gitu. gue ceraiin gitu. Terus langsung orang membandingkan dengan ini ya, siapa tuh yang Dahlia Polen ya, yang Iya. datang ke persidangan perceraian tuh apa Santai adanya ya. banget. Nah kalau itu dia udah yang gini terserah. Iya bener, udah terserah Lo mau bodo apa, amat. Lo mau apa, udah langsung ketok. Bye. Bicara mengenai perempuan dan penampilan, kita akan spill video pengakuan Asri Welas yang pasca perceraiannya dia mengganti brand new penampilannya dan mengaku kalau dia sekarang banyak didekati oleh lelaki. Emang makin glowing, gue mah setuju banget sama dia. Tiba-tiba dia ke Korea, ya kan dia facelift. Facelift. Aduh ada beberapa hal baru di tubuhnya dia. Dan menurut gue sih itu hebat banget. Balas Asri dendam Welas. terbaik ya. Balas dendam terbaik. Mungkin Tengku Dewi apa yang dia lakukan kan waktu kemarin dia ke Spileti dia baru selesai operasi itu ya. Yang katanya harganya 500 juta rupiah. Itu sebetulnya bukti yang nggak bisa ditawar kecintaan dia pada badan dia. Bukan mau balas dendam terhadap perceraiannya. Nggak ada hubungannya katanya apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap fakta bahwa mantan suaminya sudah akan melangsungkan perjalanan yang baru. Tapi walaupun sebenarnya kalau gue jadi Tengku Dewi ya, ini ngebayangin aja gitu. Pastilah ada sepercik lah ya. Karena bagaimanapun juga ya perceraian sampai dia, iya dong, menemukan pasangan baru, langsung tunangan pun dan rencana mau menikah. Itu so fast. Iya dong, lo pasti sebagai perempuan nih ya, pasti kan akan gini, adalah sedikit yang gitu, bener gak? Dan ada Dan sisi itu menjadi insecure gitu. pemicu buat kalian atau si perempuan ini pasti untuk yang gue harus cantik, apalagi dia tahu dong, lihat sosial medianya, keluar di mana-mana, hah ceweknya cantik banget, pastilah ada. Makin Nggak ngeri mungkin ya dari enggak. pernikahan Bener ya. gak? Sekarang gue tanya di kalian sebagai Iya. bener gak kalau kejadian? bener. Pasti Setuju, ada. setuju. Walaupun pada akhirnya dia pasti mau bilangnya alasannya lain, enggak ini buat kesehatan, buat ini, buat Self-reward, ini. Apa Umi komentar aku? Aku takut aja sih kayak sebenarnya kayaknya bukan takut tentang pernikahan ya karena pernikahan tuh ibadah kan ibadah seumur hidup tapi kayaknya lebih takut ketemu sama orang dan laki-laki yang salah aja kan takut banget ketemu sama cowok NPD tuh aduh Jadi Narcissistic ngerasa. personality Ah, ah. disorder. dia tuh gitu. nggak pernah ngerasa dia salah dia Iya. selalu ngerasa apapun iya yang betul. dia lakuin tuh benar padahal sebenarnya itu nggak normal gitu loh itu yang aku takutin aku takut banget ketemu sama cowok kayak Apalagi gitu. zaman sekarang kayak gini ya. Iya karena bener-bener kita yang ngerasa kita salah padahal kita ngelakuin itu orang normal ya kayak kita gitu loh Iya. Dimakan dong ini Ayo kudapannya. makan ya. Iya kan? enak banget ya makan makanan di sini
Enak kan tuh. Buahnya Ini chefnya masaknya effortnya 100% loh. Ngomongin effort 100% ya. Waktu kali, ini satu-satu nih biar adil ya. Atau dimulai dari lu deh. Apa? Kan pengalaman lu jatuh cinta tuh banyak ya. Iya. Lu kalau jatuh cinta, effort lu selalu 100% nggak menurut lo? 110 bahkan. Kamu ketika jatuh cinta, usahamu menunjukkan dan mempertahankan 100% nggak Umi? Enggak. Sekarang ya. Kalau kemarin Enggak. Kalau kemarin iyalah mungkin. bahkan Ya, lebih dari sekarang 100 apa enggak. enggak? Kalau lebih dari 100 enggak, aku masih ada ngeyelnya soalnya. Oh iya? Aku masih ada kayak ngeselinnya, bikin dia emosinya tuh ada. Kalau aku tuh enggak 100%, kalau sekarang juga enggak 100%. Oke, apa yang membuat lu bilang dengan cepat bilang kemarin mungkin iya, sekarang enggak? Karena belajar Kak, cowok tuh sebenarnya makhluk yang paling jelas. Kalau dia mau dia akan ngelakuin. Oke. Mau kita kayak gimana, Iya. mau kita nolak dia, mau kita kayak udah antar aja males gitu. Cowok tuh manusia yang jelas, kayak kalau dia mau ya dia bakal usahain buat lo gimana Iya. caranya. Iya. Jadi kayak nggak usah effort banget jadi cewek tuh, kayak Oke. once dia mau dia bakal effort kok. Iya, iya. Temen gue psikolog pernah bilang gini, karena pada dasarnya laki-laki itu seorang pemburu. Iya, jadi dia hunter akan kan. nguber apa yang Dia dia mau. Setuju Jadi banget. udah tenang aja, Benar. duduk Iya. manis. Iya. Jadi cewek yang apa sih? Aku nggak tahu gitu. Nah, gitu aja. Gitu aja. Kamu aja deh yang pesan, aku nggak tahu mau pesan apa. Itu Nah, kesalahan. gitu harus gitu. Itu kesalahan terbesar aku sih kemarin. Ya karena sebenarnya itu apalagi ya cewek-cewek independen nih yang kayak kerja setiap hari dan yang lain-lain gitu. Itu tuh ketemu sama cowok, energi cowok tuh bakalan ngerasa di bawah. Yes. Dan gak bisa kalau kita terus-terusan di atas kayak gitu Kak. Kayak Iya. kita harus ngasih lihat sisi feminim kita. Kalau Iya. ngeliatin maskulinnya, Iya. cowok nggak pernah bisa mikir. Kayak dia akan terus-terusan ada di titik yang cewek gue bisa lagi semuanya. Benar-benar. Oke. Itu aku susah. juga ngerasa adalah kesalahan terbesar aku ketika aku memberikan 100% ya. Jadi aku nggak tahu nih mana yang effort, mana yang bucin. Jadi ternyata itu malah kebucinan. Cowok itu kan suka yang tantangan ya. Jadi ketika dia tidak merasa itu sebuah tantangan lagi, kita akan dibiarkan aja gitu loh. Jadi tetap harus tarik ulur gitu kepada Iya. cowok. Nah, Iya. sama nih yang dilakukan sama Jennifer Cottonreal. Kenapa dia? Karena dia ini kan punya effort yang luar biasa Ya. sama pacarnya yang sekarang. Dia ke Belanda, dia sering take and give gitu Oh, sama Hapnar. Bahkan kemarin itu ada berita bahwa dia menghilangkan cincin yang diberikan, si Hapnar ini menghilangkan cincin yang diberikan oleh si Jennifer yang nilainya 60 jutaan gitu. Jadi seorang perempuan memberikan Cincin, cincin yes. harganya 60 jutaan hilang. Hilang, tapi Ya, udah ketemu, udah ketemu. Tapi Dan emang di laki-laki hubungan ini mereka ini take and give sih. Ya, laki-laki ini Mereka profesi. sering sharing gitu kayak Marah saling gua. kasih hadiah gitu loh. Profesinya apa dia? Kalau aku marah. Persepak bola, Oh, timnas sih. Oh, timnas. Kita spill dulu ya videonya. Kayak gitu mainnya Mali. Enggak Jadi- gitu mainnya. jadi dia kan Enggak bilang gitu mainnya, Say. Jadi dia kan bilang lost in the club ya. Nah, jadi netizen itu banyak yang menghujat kalau dia hilang cincinnya itu di klub party gitu, padahal bukan klub Klub sepak bola bola. maksudnya. Iya. Klub Tapi- sepak bola, Bro. Iya. Jadi udah ketemu sih cincinnya kabarnya. Tapi kalau sebagai perempuan kalian kecewa nggak? Kecewa pasti. Kecewa ya? Udah marah. Kayaknya cowok naruh anduk di kasur aja gue udah marah deh. Iya, apalagi ngilangin Ngilangin cincin. Tapi kalau untuk effort 100 yang kayak ngasih ini kayaknya nggak usah deh. Oke, Apalagi berarti dari perempuan ya. berarti terhadap apa yang dilakukan oleh Erika yang memberikan kado pre-birthday gift kepada DJ Bravi. Bahkan early. Early birthday. Karena belum ulang tahun ini kok Brevinya. Oh wow, coba kita Gimana? spill dulu ya. Spill. Oke, gue pengen tahu gini. Dari kalian berdua, hadiah yang menurut kalian spektakuler apa yang bisa dibagi di sini yang pernah kalian kasih ke pacar atau pasangan kalian untuk menunjukkan cinta kalian? Hadiah ya, bukan effort. Atau ya bisa berupa kegiatan, pokoknya sesuatu yang kalian hadiahkan kepada dia. Kalau- Bisa barang atau kegiatan. Aku malah kasih pekerjaan kan, lapangan pekerjaan. Astaga. Sama Iya kayak kan? Tasya Farasya dong. Yes. iya. Ya ampun mulutnya lancar banget. Kayak abis makan paya ya. Iya. Paya apa ada? Paya apa ada? kecap Oh, iya. Ngomongin soal effort, kalian tahu Rahel P-nya
Kenapa lagi Rahel ini? Rahel V-nya ini kan dikenal dengan seseorang yang effortnya gede ya, ke pasangan, ke teman-teman Yes, juga, iya. ya kan. Tapi ada yang mencuri perhatian di ulang tahunnya kemarin. Kalau tahun lalu dia tuh cuma dapat scrapbook gitu dari mantannya. Kalau tahun ini dia dapat full orange box. Ada orange box tas, ada terbaru yang orange juga, Kenapa terus emang ada dia cincin juga. suka warna orange dia? Enggak juga, cuman kayak mungkin karena spesial keluarnya yang orange ya, jadi sekaligus Jadi ya. disamain. Yes, Kita gitu. spill dong videonya dong, pengen Ada lihat lagi nih kado-kadonya Rahel. Tapi di momen bahagia kayak gitu ada aja komentar netizen tuh yang bikin kayak gemes gitu, yang nggak Oke. terima gitu Ini ya. harusnya lucu, coba dibacain Dian. Ntar kalau putus barulah terbongkar pakai uangnya siapa. Padahal kan Ada aja deh cowok. Iya. Atau enggak Ya kalau udah putus ya udah putus. Iya. Yang paling sebel lagi kalau udah putus minta dibalikin barang-barangnya. Ada kejadian ada, gitu. Ada dong dikasih. Gak ada adab ya? kan susah kan? Itu contoh gak ada Iya. adab. Nah sekarang Aku nggak inget ya tadi kita diskusi ini dengan siapa ya. Kamu kalau nggak salah kamu bilang gini. Tapi bicara mengenai cinta, siapa yang menunjukkan lebih sayang akan kalah. Itu kamu ya? Iya benar. Nah mungkin aja ya. Katanya siapa yang paling menunjukkan cintanya dia yang akan kalah. Aku setuju banget. Jadi berarti mulai sekarang kalian udah nggak pengen kelihatan bucin dong? Yes, itu. Jadi ditahan-tahan aja Benar, rasa sayangnya. ngerem aja, ngerem. Nggak usah kasih lagi 10%, 100%. Cukup 10% aja kalau kata Umi ya. Belajar dari Umi juga. Soalnya tuh kayak pengalaman aja kan. Iya. Kayak, cowok tuh kayak nih ya, misalkan kita lagi deket sama cowok. Terus apa ya kata temanku ya, tempting atau apa ya, harus ada gitunya. Kayak Oh, harus iya. ada kayak Tarik bikin dia ulurnya tuh, gitu ya? Ini prinsip gua, ini batasnya, lo nggak boleh keluar dari sini ya. Gitu. Oh. Jadi dia harus tahu batasan-batasan. Iya. Oke. alright, kita masuk ke kejutan ya buat kalian berdua. Ini ada hate comments buat Dian. Lihat pas mukanya belum suntikan, masih awal-awal, masih cantikan kalian loh para netizen. Akun kosong. Aku tuh sering nguploadin kayak foto-foto aku dulu gitu, before after, karena aku kan brand ambassador klinik kecantikan gitu kan. Nah, tapi memang mereka itu pada sok tahu bilangin aku tuh OP dan lain-lain, padahal aku belum pernah OP sama sekali kayak gitu. Padahal mah semua cewek tuh kalau mau dia OP, mau dia apa, dia merubah penampilan jadi lebih baik mah support-support aja ya enggak sih? Iya. Iya kan? Lalu next. Umi baca Mi. Putus kayak udah berasa cerai aja. Iya nih, berasa janda. Justru lagi latihan ya Mi. Jangan Lagi latihan. Oke selanjutnya buat Pintu Dian. nomor 1. Yuk Dian. Dari mereka bertiga yang sedang melewati proses perceraian, siapa yang memungkinkan kamu terima kalau suatu saat deketin lagi? Nggak ada deh kayaknya. Eza Harus Giordino, milih kayak gini. Fandi Christian, Ahmad Assegaf. Kayak Gue nggak sih ada Ahmad deh. Assegaf lah. Enggak ada deh. Dari kota ini. tapi ya, dulu tuh pas masih kecil nih aku sering banget nontonin Eza sama Fandi Christian tuh ngefans banget. FTV ya? FTV-nya kayak dia kan main tuh yang bucin-bucin gitu kan sinetronnya. Ya nanti digoreng lagi nih kayak sama Arhan. Enggak deh, enggak ada. Tapi Eza tuh ini ya, sweet boy kayaknya ya. Kan mancing kan. Enggak ada deh kayaknya. Esa sweet boy, Fandi kayaknya rough boy ya. Boy. Kalau Ahmad. Ahmad apa? Jim Boy, Harry boy. Harry Boy. Oke lanjut. Umi, di antara mereka siapa yang pernah bikin kamu baper? Kalau nggak ada, paling mungkin bikin kamu baper. Paling Kenzi mungkin. Taulani, Engjan, dan juga Daf Arif. Enjan. Enjan enggak lagi kayak Enjan. Dev Arif. Kenzi. Siapa yang bakal mungkin bikin baper? Iya. Iya, yang paling mungkin. Kenzi kali ya. Tuh kan? Pasti dijejein tuh. Iya kenapa ya? Iya kan? Emang ada apa-apa Ada ya Lucu Mi? aja kalau Kenzi mah onti. Kan lebih tua aku. Oh, iya. Kenzi mah masih kecil. Tapi dia lucu banget, baik banget. Oh iya, Oh iya, manis banget. sering ketemu. Soft boy banget, bener-bener soft spoken, lucu. Kenzi itu sopan banget anaknya. Anaknya Andre Anaknya Padi Iya, ya. iya, Sering tuh. konten tuh lucu ya Iya, sama gemoy. Pak Aji. Oh. Netizen kan bilang nih ya ke kamu sekarang bisa bebas nih bikin konten sama Dava.
Ya teman lenong kamu itu kalau berandai-andai Dava masuk kriteria pasangan kamu nggak? Atau Kenzi? Dava nih Dava siapa sih Mi? Jadi ada podcast waktu itu. Terus habis itu siapakah yang pernah bikin lo baper gitu-gitu. Terus habis itu aku ngomong, aku pernah baper sama Dava. Tapi karena dia itu teman lenong aku dari kecil, dari aku SMP. Jadi ya suka-suka zaman-zaman anak SMP aja. Cinta-cinta monyet ya. Cinta monyet gitu. Jadi tapi orang-orang tuh karena banyak kayak suka, aku kan perannya sama Dava tuh pasangan kan di lenong, kayak suami istri. Pasangan, raja ratu gitu-gitu. Jadi orang tuh suka kayak ngejodoh-jodohin gitu. Tapi pernah ada ser-seran nggak? Akunya iya waktu itu. Tapi karena orang udah jadi bercandaan, kalau sekarang tuh udah jadi kayak udahlah lo sama gua aja, orang jauh-jauh nyari orang jodohnya gua gitu-gitu loh. Jadi udah jadi bercanda-bercandaan gitu. Tapi Davanya nggak tahu. Enggak kayaknya mah. karena pernah kayak aku bercanda kayak gitu, dia jawabnya kayak apa sih? Udah gitu. Gini, Umi sayang, aku akan mengutip apa yang kamu katakan tadi sebelumnya. Kan gini, tapi nggak tahu ya Davanya kayaknya nggak. Kan tadi kamu bilang, kalau laki-laki itu jelas. Kalau dia mau sama lu akan di Uber. Nah lu berasa di Uber nggak sama Dava? Enggak. Ya emang teman aja, Enggak, itu masalahnya. Tapi jadi rame banget Kak. Kalau buat Umi, apa pendapat Umi, tanggapan Umi tentang foto ini Umi? Ini transformasinya Umi. Apa yang kamu bisa lihat? Of course dari setiap dari kita kan kita punya masa lalu ya, apalagi dari yang masih kecil, remaja, terus bertumbuh sampai sekarang punya foto yang begitu seksi dan juga elegan. What do you see yourself dari picture ini? Bersyukur aja Bersyukur. Iya bener-bener bersyukur sih Kak. Terus perubahan bukan image juga ya. Jadi mungkin kayak aku tuh lagi suka-sukanya tuh kalau di Main padel. TV. Itu iya. Tapi kalau di TV kan aku kan emang komedi aja kan gitu, dan aku sangat amat tidak takut mau dibikin jelek, mau pakai apa, dan itu emang kerjaanku gitu. Karena impact ke aku juga happy kan, gitu, membuat orang happy. Tapi di satu sisi aku ngebuat diriku, nge-branding diriku buat nggak cuma lucu gitu loh. Aku punya sisi lain yang orang bisa lihat itu, dan itu aku tampilin di sosmed aja. Dan terbukti loh, sekarang dia malah gong banget. Tepuk tangan dulu buat Umi. Keren. Amin ya Allah, amin. Tapi karena aku mencintai pekerjaanku, cowok tuh menjadikan itu suatu poin plus loh. Kayak aku suka kayak mancing cowok tuh yang, aduh aku malu lagi jangan ditonton nih. Hah, kenapa malu? Keren banget lagi di situ, lucu banget kamu. Di situ gue nyampe. Berarti udah ketemu sama cowok yang seperti itu. Kita masuk ke permainan ya, lawan kata. Oke, permainan kita adalah lawan kata, babak rebutan. Aku akan bacakan soal secara bergantian. Kalau tahu jawabannya, lawan kata dari soal yang aku sebutkan, bunyikan bel. Oke? Siap? Siap. Soal yang pertama. Apakah lawan kata dari implisit? Eksplisit. Mantap. Apakah lawan kata dari inferior? Hah? Inferior. Eksterior. Mentang-mentang eksplisit, implisit. Interior. Interior, eksterior. Terserah gue. Bintang tamu gue diam. Harus bunyi. Masalahnya responnya. Lo gondrong. Ya. Apakah lawan kata dari fana? Umi. Maaf. Fana. Lupa. 5, 4, 3. Nyata. Salah. 5, 4. Fauna. Nyata. Itu sister Fauna sama Fana. Gue lupa. Temen gue anaknya. Anaknya sister Fana sama Fauna. Gue heran loh sekolah di luar negeri begini. Bingung loh. Safa kali ah. Safa dan fauna itu ya. Fana lawan katanya Iya. abadi
dong. Iya, kenapa nyata Lu ya? sekolah di luar negerinya di mana sih, Bro? I don't know, I'm sorry. Oke, soal nomor 4. Apakah lawan kata dari gampang? Optimis. Pesimis. Yes. Apakah lawan kata dari serakah? Dian. Dermawan. Yes. Apakah lawan kata dari syahdu? Rindu? Apa ya benar? Sekarang gue tanya sama lo, ketika dia syahdu, dia tumbuh rasa rindu. Tapi kan lawan, Kak. Oh Itu lawan, mau gak bersahabat. temenan ya? Itu situationship. Oh situasi. Syahdu. Syahdu itu Oke, apa? ada lagi babak rebutan. Syahdu. Apakah lawan kata dari syahdu? 5, gimana? 4, 3. Ada yang bisa jawab? Bising. Bising, berisik. Aku tadi mau jawab berisik. Bising. Soal berikutnya. Apakah lawan kata dari rentan? Kuat. Salah. Ada yang bisa memperebutkan? Kan rentan. Rentan kan rapuh. Iya. Kuat dong. Rentan. Tidak tepat. Jadi? Kebal. Oh iya. Nah itu kalau di anestesi lu kebal. Itu kebas. Itu kebas. Bener Tapi gak? kebal juga. Oh, itu lu di Kebas. diencus. Kebas. Kalau digolok baru kebal. Kebal. Iya. Nah lu udah salah gua kasih tahu nggak mau tahu namanya bebal. Oke, berikutnya. Apakah lawan kata dari kerdil? Raksasa. 100. Baru bener. Berikutnya, apakah lawan kata dari gampang antagonis? Protagonis. Protagonis. Mudah. Apakah lawan kata dari autentik? KW. Fake. Palsu. Yes. Apakah lawan kata dari ini mudah? Insecure. Bersyukur. Enggak. Aku. Itu lagi. Aku. Lu umroh bersyukur. Gini, daripada Masa insecure lu bersyukur? daripada kita insecure, mari kita bersyukur. Gitu loh. Ini gara-gara ujung Pede, syukur. pede. Iya, pede. Bersyukur. Iya. Pede bersyukur. Udah gitu jawabnya mantep lagi ya. Oh, bersyukur. Oke, berikutnya. Apakah lawan kata dari majemuk? Hah? Majemuk. 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 Jomuk itu mbak. Apa? Bujemuk. Ya dong, ada mama jemuk, ada ibu jemuk. Majemuk, bujemuk. Tunggal. Majemuk Iya kan banyak kan. banyak. Majemuk tuh banyak. Tunggal. Oke, apakah lawan kata dari dikotil? Hah? Monokotil. 100. Apakah lawan kata dari sinonim? Antonim. Yes. Apakah lawan kata dari simetris? Asimetri tidak simetri. Yes. Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita punya dare untuk bintang tamu Oh my God. spill DM terakhir yang masuk di sosial media. Baik Umi Cepetan, maupun Dian. Dian. Iya kasih lihat. Ini. Yang di atas kan, aduh. Ya, kalau yang bawah agak bahaya. Iya. Nah, ulang. Maksudnya yang nomor 3. Oh, mama. Lu kepo. Ulang. Nomor 3. Nggak mau WhatsApp aja ya? Enggak Enggak mau. WhatsApp, udah DM. Tapi nggak usah ditayangin ya. Ini perempuan lagi ngecek DM sepet-sepetnya ngaca deh, mana mencentil. Iya. Ayo. Kan lagi butterfly era. Temen Temen tuh. Kupu-kupu Maria Carey Tuh. kali ya. Jangan ke bawah lagi tapi ya. Iya, Oke. teman. Teman. Terima kasih ya Terima Umi. kasih Dian. Dian. sama-sama. Umi sayang, terima kasih banyak. Jangan kapok ya diajak main lagi ke Spill the Tea ya. Buat pemirsa setia Spill the Tea, kita ketemu lagi minggu depan. Pokoknya setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Bye.